Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di video saya. Adapun untuk materi ataupun pembahasan di video kali ini, sini saya akan coba membahas tentang seperti apa penentu kegiatan ekonomi jika dilihat dari pandangan klasik, kemudian Keynes, dan seperti apa di pandangan ataupun pendekatan masa kini. Oke, adapun dua dari pokok bahasan yang insya Allah akan kita bahas seperti apa. Kemudian yang pertama adalah pandangan klasik dan Keynes tentang bunga, tabungan, dan tingkat upah. Kemudian yang kedua adalah pendekatan terkini dari ataupun dalam penentuan kegiatan ekonomi. Oke, kita masuk ke sub pokok bahasan yang pertama, yaitu pandangan klasik dan Keynes tentang bunga, tabungan, dan tingkat upah. Oke, di sini di pandangan klasik mengatakan bahwa suku bunga itu menentukan besaran tabungan maupun investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian, di mana setiap perubahan di dalam suku bunga akan menyebabkan perubahan pula dalam tabungan rumah tangga dan permintaan dana untuk investasi perusahaan, di mana perubahan-perubahan dalam suku bunga akan terus-menerus berlangsung sebelum kesamaan di antara jumlah tabungan dengan jumlah permintaan dana investasi itu tercapai. Kemudian yang kedua adalah perubahan-perubahan yang dapat dengan mudah berlaku atas dari suku bunga tersebut akan menjamin terciptanya kesamaan di antara tabungan yang disediakan rumah tangga dan investasi yang dihasilkan pengusaha. Kemudian yang ketiga, jumlah tabungan rumah tangga pada waktu perekonomian mencapai penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu sama dengan jumlah seluruh investasi yang akan dilakukan oleh para pengusaha. Dan yang terakhir adalah tingkat upah dapat mengalami perubahan-perubahan yang dimana akan menjamin tercapainya tingkat penggunaan tenaga kerja penuh atau full employment, karena yang miskin menjadi miskin dan yang kaya, dalam hal ini produsen, akan semakin kaya. Kemudian kita masuk ke pandangan Keynes, tadi yang klasik, kemudian ini Keynes. Jadi menurut Keynes bahwa besaran tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga bukan tergantung kepada tinggi rendahnya dari suku bunga, di mana hal tersebut terutama tergantung pada besaran kecilnya dari pendapatan rumah tangga. Jadi bukan karena suku bunga bahwa tabungan, kalau menurut Keynes bahwa tabungan itu tidak dilihat dari besaran tinggi ataupun kecilnya dari jumlah suku bunga yang diberikan, tetapi kalau menurut Keynes di sini bahwa tabungan itu tergantung pada besar kecilnya dari berapa tingkat pendapatan dari rumah tangga, berbeda dengan klasik tadi ya. Kemudian yang kedua, suku bunga ditentukan oleh permintaan, di mana oleh masyarakat, dan penawaran uang di sini adalah oleh bank sentral dan sistem perbankan. Kemudian yang ketiga, penentu investasi, di mana investasi sini jumlah investasi yang dilakukan para pengusaha sepenuhnya ditentukan oleh suku bunga. Kemudian jika ramalan masa depan perekonomian ekonomi tumbuh dengan cepat, maka kemudian suku bunga tinggi, para pengusaha tetap akan melakukan banyak investasi. Sebaliknya, jika suku bunga rendah, investasi tidak akan banyak dilakukan karena barang-barang modal yang digunakan pada tingkat yang lebih rendah dari tingkat modal pada saat ditanamkan. Jadi mereka tidak akan melakukan penanaman investasi jika terjadi suku bunganya rendah. Oke, kemudian yang terakhir, di mana tingkat upah tidak mudah mengalami penurunan karena di zaman modern banyak persatuan-persatuan pekerja yang akan selalu mempertahankan dan memperjuangkan perbaikan nasib para pekerja agar selalu mendapatkan upah yang wajar. Jadi biasanya kalau ini 1 Mei ya, 1 Mei itu dijadikan sebagai hari buruh sedunia. Jadi pada pandangan Keynes, karena kalau yang klasik adalah pandangan yang dulu ya, sebelum ada pandangan Keynes, kemudian ada agak modern pemikiran dari Keynes, kemudian ada perkembangan juga, ada perserikatan ataupun persatuan-persatuan yang dimana mampu untuk membantu ataupun memperjuangkan nasib dari para pekerja ataupun buruh.
Oke, di sub pokok bahasan kedua di sini pendekatan terkini dalam penentuan kegiatan ekonomi, di mana di klasik baru semua pelaku kegiatan ekonomi bertindak secara rasional. Rasional, mengetahui seluk-beluk kegiatan ekonomi dan mempunyai informasi yang lengkap mengenai peristiwa-peristiwa dalam perekonomian. Mereka juga meramalkan keadaan yang akan berlaku di masa depan. Selanjutnya, dengan pemikiran rasional mereka akan menentukan reaksi terbaik terhadap perubahan yang diramalkan akan berlaku. Jadi kalau untuk di klasik baru ini sudah mulai melakukan peramalan-peramalan. Jadi dikatakan peramalan di sini seperti pembahasan sebelumnya saya mengatakan bahwa setiap produsen ataupun perusahaan itu wajib untuk melakukan peramalan-peramalan apa yang terjadi di masa akan datang, di mana biasanya untuk keputusan peramalan ini akan mempelajari ataupun mengevaluasi setiap kejadian ekonomi dalam produsen mereka di tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu akan dievaluasi, kemudian diambil keputusan mana ramalan yang tepat ataupun mana keputusan ekonomi yang tepat untuk mereka lakukan. Jadi, apakah keputusan ini memberikan dampak positif yang banyak terhadap perusahaan atau tidak. Jadi, bahasanya ramalan masa akan datang ini seperti bentuk jaga-jaga ya, bentuk jaga-jaga yang misalkan bisa saja terjadi di masa akan datang karena kita tidak pernah tahu misalnya peristiwa-peristiwa seperti sosial ataupun peristiwa-peristiwa politik itu mampu merubah ekonomi sebuah negara. Kemudian yang kedua, semua jenis pasar beroperasi secara efisien dan dapat dengan cepat membuat penyesuaian-penyesuaian ke atas perubahan yang berlaku. Dengan demikian, menurut pendapat teori ekspektasi rasional, tingkat harga dan tingkat upah dapat dengan mudah mengalami perubahan. Kekurangan penawaran barang akan menaikkan harga dan kelebihan penawaran mengakibatkan harga turun. Buruh yang berlebihan akan menurunkan upah, sebaliknya kekurangan buruh akan menaikkan upah. Ini merupakan sesuatu hal yang terjadi jika di dalam hukum penawaran ataupun permintaan barang, ketika kekurangan penawaran barang di mana barang misalnya dibutuhkan, kemudian limit dari barang tersebut itu kurang, akan menaikkan harga. Akan tetapi ketika ada kelebihan penawaran mengakibatkan harga turun. Kemudian buruh pun juga seperti demikian, karena jika tidak teralokasi dengan baik buruh-buruh tersebut, misalnya terlalu berlebihan di dalam sebuah perusahaan, akan memberikan dampak seperti menurunnya upah yang diterima. Semua pasar bersifat persaingan sempurna dan informasi yang lengkap akan diketahui oleh semua pelaku pasar. Jadi kalau untuk membahas persaingan sempurna itu nanti di semester berikutnya ya, di mata kuliah mikroekonomi. Oke, next untuk ke ekonomi segi penawaran. Di sini mengatakan bahwa perkembangan pada waktu tersebut bersamaan dengan teori rasional ekonomi segi penawaran dikembangkan oleh ahli ekonomi yang berbeda, di mana pandangan yang mengembangkan pemikiran mengenai segi penawaran datangnya bukan dari kalangan akademis tetapi oleh penasihat-penasihat ekonomi dalam pemerintahan Ronald Reagan, yang dimana ia terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat pada tahun 1980. Kemudian munculnya pemikiran ekonomi segi penawaran didukung oleh dua perkembangan penting yang berlaku dalam di sekitar tahun 1970-an sampai sekitar tahun 1980-an. Yang pertama adalah berlakunya stagflasi pada tahun 1970, di mana di berbagai perekonomian negara industri. Kemudian yang kedua adalah terpilihnya Ronald Reagan sebagai Presiden Amerika Serikat. Kedua faktor tersebut menyebabkan penasihat dan perumus kebijakan ekonomi dalam pemerintah Reagan menumpukan perhatian yang lebih kepada pengaruh segi penawaran dan merumuskan kebijakan ekonomi yang
mampu untuk mengatasi permasalahan dalam segi penawaran. Di mana dalam kebijakan fiskal ataupun ke dalam kebijakan moneter itu yang selaku dijalankan oleh ahli-ahli ekonomi golongan Keynesian, pengangguran diatasi dengan menjalankan kebijakan moneter ataupun fiskal yang bersifat ekspansif kayak gitu. Jadi di sini hanya banyak kebijakan-kebijakan yang untuk yang masa kini. Kita kan kalau perekonomian itu banyak bercermin dari ekonomi dari negara barat ya. Jadi makanya di sini ketika ada perubahan kebijakan dari negara barat, salah satunya adalah negara Amerika Serikat menjadi Amerika Serikat, maka kita akan ada dampak kepada perusahaan ataupun negara kita kayak gitu. Jadi ketika saat itu ada pemilihan presiden ya sekitar tahun 1980, kemudian ada kebijakan-kebijakan tentang segi penawaran yang sampai saat ini masih berlaku itu dari pemerintahan Ronald Reagan. Oke, kemudian Keynesian baru. Di sini apabila berlaku pengangguran yang serius dalam perekonomian, tingkat upah tidak akan dengan mudah mengalami penurunan untuk menyeimbangkan permintaan buruh dengan penawarannya. Kemudian kekakuan yang akan mempengaruhi efisiensi pasaran barang, yang dimana perubahan harga tidak terlalu fleksibel sehingga timbul kemungkinan berlakunya keadaan di mana terdapat kelebihan permintaan barang ataupun penawaran barang. Jadi ini pendapat dari Keynesian, dari golongan Keynesian ya. Oke, terima kasih. Jadi untuk materi ini pembahasannya tentang pandangan ekonomi dari sisi klasik, Keynesian, kemudian sampai dengan pendekatan saat ini seperti apa. Jadi setiap negara termasuk negara Indonesia bahasanya berkiblat ya untuk dalam segi ekonomi, masih berkiblat dalam mengikuti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara adidaya Amerika Serikat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.